Saya pengen share kepada Anda, ini loh kira-kira kayak begini loh yang saya lakukan supaya kalau Anda penasaran, ini loh yang saya lakukan setiap harinya. Oke, guys, banyak sekali yang ngomong ke saya kayak, "Den, lu gimana sih ngatur waktunya? Kok kayaknya bisa sibuk banget kayak begitu, tapi masih bisa bikin konten kayak begini, masih bisa IG live, masih bisa bikin ngajar di inkubator dan sebagainya. Sementara saya baru ngerjain satu aja udah sibuk banget kayak nggak ada waktu lagi. Bahkan sering banget janjian lupa, meeting telat. Itu banyak banget yang kejadian seperti itu. So anyway, di video kali ini saya pengen share kepada Anda, ini loh kira-kira kayak begini loh yang saya lakukan supaya kalau Anda penasaran, ini loh yang saya lakukan setiap harinya. Oke, so first thing first, kalau Anda punya bisnis, pikirkan bukan Anda melakukan sesuatu di dalam bisnis Anda, bukan Anda yang mengerjakan sesuatu. Yes, Anda harus ngerjain sesuatu, of course, di dalam bisnis Anda. Tetapi mindset saya selalu, gimana saya bikin itu menjadi sebuah SOP. Gimana saya membuat sebuah workflow, misalkan. Urutannya seperti apa? Contoh paling simple. Di Idea Cloud Performance, di tim saya, digital tim saya, itu ada bagian social media, misalnya. Nah, tugas dia adalah gimana caranya untuk posting setiap hari konten yang ada. Oke, jadi setiap hari harus posting social media konten. Nah, yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah aturan SOP dan workflow, di mana kita punya kumpulan dari image atau gambar itu kita masukkan ke sebuah folder yang kira-kira temanya seperti ini. Jadi gambar itu dimasukin di batch semuanya. Kemudian semua orang in the team, bukan cuma bagian sosial media aja, semua orang in the team itu kontribusi untuk mikirin konten. Jadi ada namanya bank konten, bank story, bank caption gitu. Sehingga dia nggak kerja sendirian lagi. Tiba-tiba semua orang bisa saja ketemu siapa, lihat apa, nonton Netflix, lihat billboard misalkan, atau ada kejadian lucu sama temennya, sama rumahnya gitu, sama orang tuanya. Dan itu bisa tiba-tiba menjadi ide konten. Dia harus masukin ke bank konten. Nah, tugasnya si social media adalah ya udah mencari dari bank konten dan mencocokkan dengan gambar yang dia punya. Jadi cuma mencocokkan sambil mengedit captionnya biar rapi aja. Karena story-nya, cara bahasa tiap member kan beda-beda ya. Tiap anggota tim saya kan beda-beda ya cara ngomongnya. Sehingga tone dari brand harus dirapiin lagi oleh tim social media. Intinya adalah workflow itu dibuat supaya kita rapi. Nah, kemudian misalnya lagi penjualan. Kita mesti tahu nih, kita bukan kayak berusaha tiap hari jualan gitu. Yes, of course kita tiap hari jualan, tapi mindsetnya bukan hari ini saya harus jualan kemana ya, hari ini saya harus jualan kemana ya, bukan itu. Tapi gimana caranya membuat sistem supaya penjualan itu tetap berjalan. Oke, misalnya saya harus mencari target market sekolahan. Berarti kita tes sistemnya jualan ke sekolahan, ini misalnya aja, jualan ke sekolahan. Kemudian gimana caranya menduplikasi supaya tim yang lain bisa masuk ke sekolahan yang lain. Misalnya kayak gitu. Nangkap ya? Jadi dibuat workflow, SOP-nya, semuanya rapi banget. Itu harus Anda lakukan. Jadi bukan cuma sekedar Anda mau jualan satu, kemudian nego satu hari sama satu orang. Itu nggak scalable. Karena pertanyaannya adalah, kalau Anda dicabut dari bisnis Anda, mati nggak bisnis Anda? Itu yang saya belajar banget di Tribelio. Jadi, yes, saya hari ini di Tribelio. Saya bikin konten. Tapi nanti kalau misalkan konten ini sudah nggak ada lagi, saya udah nggak bisa harus live terus kayak begini, apa yang akan terjadi dengan Tribelio? So, yang saya lakukan adalah, saya mencari sebuah workflow, SOP, funnel, apapun itu dalam bentuk sistem, yang kalau ini saya lakukan jalan, dan sistem ini harus bisa diduplikasi oleh tim saya. Sehingga tim saya bisa akhirnya menjalankan tanpa saya harus di situ. Kalau ini tidak pernah Anda lakukan, maka tiap hari Anda akan sibuk melakukan hal yang sama seumur hidup. Problemnya adalah, bisnis Anda umurnya bisa lebih panjang daripada Anda. Nah, kalau itu yang terjadi, apa dong? Bubar dong bisnisnya. Itu yang harus dijaga-jagain. Jadi Anda harus benar-benar creating the SOP sama workflow-nya dan duplicable. Kenapa harus dibuat SOP? Supaya kalau orang, bahkan kalau tim Anda keluar, karena adanya SOP, maka SOP ini bisa diturunkan ke orang lain atau ke tim yang lain. Tinggal diikutin aja selesai. Jadi tugas Anda sebenarnya seperti membuat bisnis itu bukan jualan, tetapi seperti membuat mesin yang bisa beroperasi. Nah, beroperasi ini macam-macam, bisa berjualan, bisa negosiasi, bisa cari supplier, cari vendor. Pokoknya mesinnya harus berjalan. Itu kuncinya di situ. Jadi bukan cuma
jualan aja. No, tapi perjualan pun SOP-nya seperti apa. Hopefully Anda paham ya. This is building business, guys. Kalau Anda ikutan di Idea Cloud Incubator, ngomongnya kayak begini. So, Anda harus ngebangun sebuah sistem yang bisa diduplikasi, sehingga bisa jalan tanpa Anda. Oke, so there is the goal. Yang kedua adalah, ini tadi yang pertama. Yang kedua adalah organize your calendar. Kita semua punya handphone. Saya nggak tahu handphone Anda sudah smartphone atau belum. Kayaknya semua sudah smartphone ya hari ini ya. I think meskipun handphone Anda masih 1 jutaan aja, itu juga tetap bisa kok pasang namanya Google Calendar. Jadi nggak ada namanya Anda lupa-lupa lagi, nggak terorganize, semuanya di blocking semuanya. Nggak ada namanya nggak punya waktu. Anda ngatur waktu di sini. Anda atur jam berapa. Oke. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Karena kalau Anda sudah nonton video saya sebelumnya tentang memori kita, otak sadar kita hanya mampu menampung hal sebanyak 7 plus minus 2. Oke, jadi kalau sehari ada 7 appointment, itu Anda sudah mulai stres tuh. Kalau 1 appointment masih gampang ya. 1 appointment, oke, besok ketemu si A. Udah selesai. Besok ketemu si B. Udah selesai. Tapi kalau sehari Anda harus ketemu 7, wah ini pusing nih. Gimana nih? Jam sekian sampai jam sekian. Habis ini sama siapa? Besoknya ada lagi. Jebol. Oke. Bahkan, kalau sehari Anda punya 1 orang, appointment 1 orang, tapi Anda harus nge-schedule full seminggu, Senin sama siapa, Selasa sama siapa, Rabu sama siapa, jebol juga, karena 7 plus minus 2. Maka kemarin di video saya menyebutkan gini, coba sebutkan nomor handphone Anda. Ada 0811 bla 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 gitu kan, 0811 123 4578, misalnya kayak gitu. Nah, ada 12 nomor, tetapi cara Anda menyebutkannya tidak mungkin kayak tadi. Pasti dipotong-potong. 0811 1234 5678. Misalnya kayak gitu. Pasti dipotong 444 atau 433 atau 333, apapun itu. Mbak, intinya adalah Anda memotong itu menjadi 7 plus minus 2. Mostly 5. 4 itu enteng banget kan. 081, oh 3. Ingat. Tapi coba runut semuanya. 0811. Bingung. Akhirnya confused. Ya kan? Jadi otak kita memang kerjanya seperti itu. Maka akan sangat stressful dan kayaknya padat banget kalau Anda tidak pakai kalender. Why? Karena begitu dikasih 7 plus minus 2, otak Anda langsung teriak nih. Overload. Jadi seolah-olah hidup Anda overload. Padahal juga enggak sebenarnya kalau Anda tuliskan di sini, ini kosong. Jadi kalau mau tahu kayak misalkan, habis ini mau ngapain? Tinggal buka. Oh, kalender kayak begini. Lihat nih, kalender saya kayak begini. Anda bisa melihat kalender saya kayak begini nih. Banyak banget seperti ini. Kalau ini semua saya harus ingat satu-satu, jebol otak saya. Ya kan? Jadi saya atur seperti itu. Bahkan kalau misalnya Anda butuh, saya pengen belajar gitar nih, misalkan. Anda masukkan ke situ, kapan? Waktunya kapan? Saya pengen baca buku. Masukkan ke situ, kapan? Jam segini sampai jam segini, 15 menit aja cukup. 15 menit is enough, guys. Masukin di situ. Saya harus olahraga, nggak ada waktu, nggak mungkin. Masukin di situ. Jadi Anda planning. Kalau nggak bisa, Anda mana yang bisa Anda potong? Kayak misalkan, besok saya harus meeting harusnya jam 10 sampai jam 11. Tapi saya jam 11 pas harus jalan, karena 11.30 saya ada meeting dengan orang lain di luar, makan siang bareng. Nah, maka saya set meeting saya, oke, ini kayaknya nggak bisa nih. Kalau saya selesai jam 11, kemudian masih ada waktu 5 menit lagi, saya akan late nih. Oke, meetingnya saya cut sedikit. Jadi 10 sampai 10.45. Saya set kayak begitu di meeting saya. Why? Ya supaya saya punya 15 menit untuk ke toilet lah, untuk ngeluarin mobil lah, untuk siap-siap dan sebagainya, 15 minutes. So, presisi banget. Jadi orang juga akan menghargai Anda sih kalau meeting seperti itu. Nah, saya agak susah. Kayak misalkan dari pagi tiba-tiba kayak jam 11 tiba-tiba digeser. Yuk, kita meeting maju jam 10.30 gitu. 9.30. Saya nggak bisa. Kecuali mau saya meeting sambil saya di gym. Karena saya udah set schedule nih. Jam segitu saya ada di tempat fitness. Saya nge-gym. Karena supaya selesai jam 11. Jadi kalau jam 11 saya digeser lagi, ngubahnya banyak. Nah, jadi orang akan paham ketika Anda sudah planning seperti ini. Nah, ini enak banget, guys. Teman-teman, saya dan orang lain yang sering meeting dengan saya kayak begini, itu semua pasti set schedule. Jadi kalau misalkan, oke ya, besok ya, jam 1 ya, kita ketemu, kita meeting. Itu udah langsung kayak, oke, mana emailmu? Langsung masukin ke Google Calendar, langsung dua-dua ada. Jadi sebelum acara dimulai, handphone pun mengingatkan 30 menit lagi ada meeting A, ada meeting B, gitu. So, organize semuanya. Nah, yang terakhir adalah build a super team. Itu nggak bisa, apa ya,
Itu penting banget guys, build super team. Jadi jangan build tim untuk Anda ngajarin terus-terusan. Jadi Anda mencari tim yang berpotensi, Anda kasih tahu sekali dia jalan. Ya, jadi ini crucial banget. Nah, di sini ketika acara di Idea Cloud Incubator, ini pertanyaannya banyak banget tentang how to build a super team. Jadi I suggest you join inkubator dari Idea Cloud. Ngebangun super team itu leadership Anda mesti dibina. Ya, jadi kalau ada orang yang kayak begini, gimana caranya? Kalau misalkan orangnya dominan, gimana? Kalau orangnya, pakai itu apa personality test dan sebagainya gitu sih. Jadi super team is very crucial karena kalau enggak Anda akan kerja sendirian terus-terusan dan memang waktu Anda akan habis luar biasa. Anda harusnya yang mengatur strategi bisnis ini mau dibawa kemana, bukan menjalankan operational day by day. Ada captain of the ship, ada yang ngedayung. Jadi nggak bisa kalau Anda ngedayung, Anda nggak bisa ngeliat kan. Kalau Anda ngedayung begini, kan Anda nggak bisa ngeliat arah kapal mau dibawa kemana nih. Jadi butuh kerjasama, butuh kolaborasi with your team supaya ini semua jadi bagus gitu. Dan Anda yang kayak misalkan gini, saya barusan posting di Instagram saya. Setiap hari saya punya jadwal networking sekarang. 1 jam, 2 jam. Sekitar itu. Saya nggak mau terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak juga, overload di kepala saya. So, mostly saya akan networking 1-2 jam. Ya, jadi 1-2 jam. Bukan meeting yang bisnis begitu, tapi networking. Kayak kenalan, kemudian cari potensi, gali potensi. I help you, you help me. Kayak gitu. Jadi kenalan untuk cari prospek lagi lah. Bukan yang meeting untuk memang spesifik meeting. Memang di dalam networking ada meetingnya. It's okay. Memang ngomongin bisnis, it's okay. Tapi memang sengaja untuk ketemu dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah meeting. Goal-nya adalah ngelebarin network. Siapa tahu temannya dia bisa jadi customer saya dan sebaliknya. So that's the point. It's a win-win process. Nah, kalau Anda bilang bahwa saya nggak punya kenalan banyak, pertanyaan saya, Anda ngabisin waktu berapa jam per hari untuk cari kenalan baru? Kalau enggak, ya teman Anda nggak ada, ya of course lah nggak ada. Ya kan? Jadi Anda harus ngebangun itu, harus ngebina semuanya itu, baru itu bisa terjadi. Nah, karena dengan blocking system kayak tadi, Anda baru bisa menyelipkan, oh saya harus networking dengan sini. Kalau saya nggak punya network sama sekali, nggak mungkin. Hari ini kita semua terkoneksi ke sosial media. Anda bisa cari, Anda bisa join ke komunitas, Anda bisa melakukan sesuatu. Anda ada grup WA, misalkan. Dari grup WA yang saya ikuti, kebanyakan junk. Isinya apa? Promosi seminar-seminar doang, promosi barang-barang doang gitu. Tidak didesain dengan baik bahwa, oh oke, kalau saya join di grup ini, semuanya pada join, kemudian gimana prosesnya, gimana networkingnya. Maybe I'll create another video untuk cerita tentang ini, untuk melakukan gimana sih networking di grup WA. Karena mostly Anda lihat sekarang grup WA-nya semua silent, habis itu gak ada komunikasi apapun, paling cuma promosi dan sebagainya, gitu-gitu doang, atau bercandanya nggak jelas. So, itu harusnya bisa dibuat sebagai sebuah tools untuk Anda meningkatkan productivity Anda. Lihat sekarang berapa grup WA yang Anda ikutin dan berapa yang Anda lihat isinya. Mostly akan junk kayak begitu. So it's useless guys. Ya, jadi oke, so kurang lebih itu tadi tips-tips untuk supaya produktif ala saya gitu ya. Jadi yang pertama adalah SOP and workflow, kemudian kalender Anda dirapiin semuanya, kemudian build your team supaya bisa delegasi dengan rapi sekali. Alright, so hopefully itu membantu buat Anda. Thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.